kita udah punya pola pikir yang benar, sekarang kita bisa lanjut ke langkah berikutnya dalam menjadi mahasiswa berprestasi, yaitu tentang perencanaan. Ada istilah yang bilang bahwa kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Nah, pada kesempatan ini aku mau sharing bagaimana sih langkah-langkah untuk merencanakan kehidupan kuliah kita dengan benar. Mungkin aku akan mengulang sedikit pembagian rencana 4 tahun kuliahku yang sempat aku jelaskan di pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi secara garis besar, waktu aku jadi maba, aku bikin dulu tuh goal selama aku kuliah mau jadi mahasiswa yang seperti apa secara garis besar. Aku mau dapat beasiswa, mau jadi mahasiswa berprestasi UGM, mau punya banyak kenalan, dan lain sebagainya. Itu aku tulis dalam selembar kertas. Kemudian dari berbagai hal besar tersebut, aku pecah lagi jadi hal-hal lebih kecil yang aku susun per tahunnya. Tahun pertama aku fokuskan untuk adaptasi dan cari nih pondasiku selama berkuliah. Jadi aku adaptasi dengan lingkungan yang baru, aku coba cari tahu seluk-beluk yang ada di universitasku, yang ada di jurusanku itu apa aja. Dan aku coba cari pondasi, maksudnya aku coba eksplorasi cara belajar yang bagaimana sih yang paling efektif buat aku, organisasi mana sih yang paling cocok untukku, dan lain sebagainya. Jadi tahun 1 itu memang difokuskan untuk jadi pegangan kita selama kuliah. Karena aku percaya kalau tahun 1 itu kita udah punya pegangan yang kuat, yang baik, maka kita akan bisa berkembang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Kemudian tahun 2 aku fokuskan untuk kontribusi di organisasi dan meningkatkan skala lomba. Jadi kalau misalnya waktu tahun 1 aku cobanya hanya lomba-lomba online gitu ya, di tahun 2 aku coba untuk meningkatkan skala lomba yang tingkat nasional dan udah mulai mencoba juga yang tingkat internasional. Tapi porsinya memang tidak terlalu banyak karena sekali lagi tadi aku fokuskan untuk organisasi. Kemudian di tahun ketiga baru udah lengser kan tuh ceritanya dari organisasi. Jadi aku fokuskan untuk ikut lomba dan penelitian. Kemudian tahun 4 aku fokuskan untuk tugas akhir alias skripsi dan juga giving back to the community. Jadi aku banyak sharing dan ikut kegiatan sukarelawan. Nah itu tadi gambaran bagaimana aku merencanakan masa kuliahku. Teman-teman bisa buat juga, gak harus seperti itu, bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Tapi yang mau aku tekankan adalah bahwa kita memang perlu untuk membuat fokus setiap tahun itu mau ngapain gitu. Dengan membagi fokus kayak gitu ya, mengatur porsi kegiatan kita, aku merasa energinya bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Dan kita juga jadi gak gampang burn out karena semua ada porsinya masing-masing dan itu sesuai dengan kemampuan diri. Nah, hal yang penting dalam merencanakan perkuliahan kita adalah rencanakan dengan metode yang namanya tuh metode SMART. Jadi SMART ini adalah singkatan, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time-based. S yang pertama itu adalah spesifik. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu, harus spesifik tujuannya. Kemudian M itu measurable. Jadi rencana kita itu juga harus berupa sesuatu yang bisa diukur. Kemudian attainable. Kita punya sumber daya yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita itu. Relevant. Berarti yang kita rencanakan itu sesuai dengan yang menjadi tujuan jangka panjang kita. Dan yang terakhir adalah
time based. Ada deadline-nya, ada batasan waktunya kapan rencana-rencana ini harus dilakukan. Jadi itu dia tadi metode SMART dalam perencanaan kuliah. Specific, measurable, attainable, relevant, dan time-based. Hal terakhir yang gak kalah pentingnya adalah disiplin. Kalau misalnya udah punya pola pikir yang bagus, udah punya perencanaan yang keren, tapi gak disiplin, ya percuma aja dua hal tadi. Disiplin ini bukan berarti teman-teman jadi gak punya waktu buat have fun, gak kayak gitu. Disiplin itu berarti teman-teman melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi waktunya masing-masing. Jadi ketika memang waktunya buat belajar, ya udah manfaatkan untuk belajar. Kalau misalnya lagi weekend nih, misalnya lagi free, ya udah manfaatkan dengan cara have fun. Mungkin di tengah jalan akan terasa capek atau bosen gitu ya. Tapi ingat aja bahwa hidup tuh hakikatnya emang capek. Kita rebahan aja juga capek loh. Juga ngeluarin energi juga. Nah, jadi ini sekarang jadi keputusannya teman-teman. Capeknya mau dimanfaatkan untuk hal yang seperti apa. Ingat aja, kalau misalkan niat awalnya adalah untuk cari ilmu yang bermanfaat, untuk memperbaiki diri jadi lebih baik lagi, insya Allah Tuhan juga akan meridhoi apa yang akan kita lakukan. Jadi semuanya itu akan terasa ringan dan kita juga akan terhindar dari rasa sombong dan sulit bersyukur.